Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Yang saya hormati dan saya taati Ustadz Haji Soekardi. Kita doakan semua, semoga beliau bertambah sehat, dan bertambah sehat. Sehingga Senin besok mudah-mudahan bisa mengisi kembali kajian kita. Amin. Ya Rabbal Alamin. Yang saya hormati pula Bapak pengurus, para pengurus semuanya. Alhamdulillah, dengan seupayanya beliau semua, kita bisa melaksanakan kajian kita pada pagi hari ini. Dan tidak lupa yang saya muliakan Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan betul-betul dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pada pagi-pagi sekarang ini kita sudah 10 hari ini. Nah, kalau sudah 10 hari itu biasanya habis subuh ngantuk. Mudah-mudahan bisa terlaksana dengan baik. Bapak Ibu rahimakumullah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan Riyadhus Shalihin, kitab Riyadhus Shalihin bab yang ke-40. Kemarin saya ambilkan pembukaannya dari ayat-ayat Quran. Sekarang kita masuk pada hadis-hadisnya. Hadis yang pertama, An Ibni Mas'ud radhiyallahu anna rajulan sa'alan nabiyya sallallahu alaihi wasallam ayyul a'mal afdal. Qala as-salatu liwaqtiha wa birrul walidain summal jihad fi sabilillah. Monggo kuati. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa seorang laki-laki pernah bertanya, Nabi Shallallahu alaihi wasallam, amalan apa yang paling utama? Nabi menjawab, sholat tepat pada waktunya, berbakti kepada kedua orang tua, dan jihad fisabilillah. An Ibni Mas'ud, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Mudah-mudahan Allah meridai beliau. Anna rajulan, sesungguhnya datang seorang laki-laki, sa'alan nabiyya, bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyul a'mal, mana amal-amal dari sekian banyak amal, ya, mana yang afdol, lebih utama. Jadi ada amalan-amalan itu yang lebih utama, yang lebih baik, dan kalau bahasanya afdol, maka tidak ada yang lebih baik lagi kecuali ini. Maka kita upayakan supaya kita menjadi orang yang lebih baik, maka beramallah amalan yang lebih baik. Qala, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-salatu liwaktiha. Nah, yang pertama adalah sholat pada waktunya. Jadi upayakan sholat itu pada waktunya. Nah, di hadis yang lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan as-sholatu fi awwali waktiha. Fi awwali waktiha. Sholat di dalam awal waktunya. Jadi kalau
as-sholatu liwaktiha itu memang sholat pada waktunya. Waktu duhur itu mulai jam berapa sampai jam berapa, asar jam berapa sampai jam berapa. Tapi kalau fi awwali waktiha berarti di ujung awalnya. Jadi sholat yang terbaik adalah di ujung awalnya. Nah, itulah amalan yang terbaik. Apalagi bisa sholat jamaah, tambah baik 27 derajat. Ada yang mengatakan, ada hadis yang mengatakan 25 derajat. Tapi intinya adalah di atas 25 derajat. 25 derajat sampai 27. Itu terbaik. Dan sholat jamaah itu yakin pasti diterima. Karena berjamaah itu kalau satu saja diterima, maka diterima semuanya. Dan tidak mungkin tidak ada yang diterima dari sekian banyak. Maka upayakan bisa sholat jamaah. Wabirul waliden. Kalimatnya wa. Jadi urut. Ya. Wabirul waliden. Urut. Nah, berbuat baik kepada orang tua. Ya, kemarin saya sampaikan bahwa aksani takwim aksan. Kepada semua manusia, berbuat baik kepada semua manusia, itu yang paling utama adalah waliden, kedua orang tua. Jadi sebelum berbuat baik kepada orang lain, berbuat baiklah kepada orang tua. Sebelum memperbaiki kepada yang lain, perbaikilah kepada orang tua. Nah, jadi itu kalimatnya wa. Summa. Kemudian summa. Summa itu masih jauh. Kalimat summa itu dalam bahasa Arab. Summa rodatnahu asfala safilin. Saya contohkan begitu. Kemudian kami jatuhkan ke neraka asfala safilin. Serendah-rendahnya. Itu kalimat summa. Laqad khalaqnal insan, pada awalnya manusia itu dijadikan dalam bentuk yang terbaik. Jadi ujung awal summa itu bisa ujung akhir kehidupan. Berarti jauh, masih ada lagi yang lebih baik daripada jihad. Nah, ada yang lebih di bawahnya birrul walidain, ada yang kemudian baru jihad. Al-jihad fi sabilillah. Kemudian jihad di jalan Allah. Nah, jihad di jalan Allah ini banyak. Berupaya supaya berjuang agar menyiapkan supaya bisa husnul khotimah, itu juga jihad. Menyiapkan anak-anaknya supaya bisa baik, itu juga jihad. Tidak hanya berperang melawan musuh, tapi juga berperang melawan diri kita, itu adalah jihad yang paling besar. Karena pada dasarnya yang paling sulit kita kerjakan adalah melawan diri kita sendiri. Kalau saya contohkan dalam Al-Quran, dalam membaca Al-Quran itu gampang contohnya. Kita sudah tahu itu panjang, tapi kenapa dibaca pendek? Kita sudah tahu itu na, tapi kenapa dibaca ba? Nah, itulah contoh melawan diri kita sendiri. Hadis ini ada kandungan hadis, hak Allah yang paling utama setelah 2 kalimat syahadat adalah sholat. Nah, jadi setelah 2 kalimat syahadat adalah sholat. Kemarin wa qadha rabbuka. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iya. Ibadah itu adalah paling utama adalah sholat. Ya. Dan sholat itu setelah 2 kalimat syahadat baru melaksanakan sholat. Kemudian yang kedua, hak sesama manusia. Yang pertama hak Allah, kepada Allah, yakni ibadah. Yang kedua hak sesama manusia. Yang paling utama adalah berbakti kepada orang tua. Jadi paling utama sesama manusia adalah kepada orang tua dulu. Sebelum kepada yang lainnya,
kepada orang tua. Pengorbanan atau jihad yang paling utama, ya, pengorbanan yang paling utama adalah jihad. Jadi jihad itu pengorbanan yang utama. Karena jihad adalah sarana untuk melindungi hak, baik hak kita kepada Allah maupun hak sesama manusia. Maka di situ butuh yang namanya jihad. Melindungi hak Allah, butuh kita berjihad. Melindungi hak sesama manusia, butuh kita berjihad. Ya. Jadi berbakti kepada orang tua itu butuh jihad. Ya, mungkin itunya banyak, godaannya banyak itu. Fitnahnya juga banyak, yang menghalangi juga banyak, ada saja. Baik, itu hadis yang pertama. Jadi saya simpulkan hadis yang pertama itu adalah sebaik-baik amal adalah sholat pada waktunya. Dan selanjutnya yang kedua adalah berbakti kepada orang tua. Kemudian jihad di sabilillah. Itu adalah hadis yang pertama. Hadis yang kedua. An Abi Hurairah qala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La yajzi waladun walidan illa ayyajidahu mamlukan fayastariyahu fayu'tiqahu. Enggak, perhatikan. Dari Abu Hurairah dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seorang anak belum dikatakan membalas kebaikan orang tuanya, kecuali jika didapatinya bapaknya sebagai sahaya, lalu dia membelinya dan memerdekakannya. An Abi Hurairah, dari Abi Hurairah radhiyallahu an qala, berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yajzi waladun, la yajzi waladun, tidak dikatakan membalas waladun seorang anak. Jadi tidak akan pernah bisa membalas seorang anak walidan terhadap orang tuanya. Jadi kalau sekarang ini sulit kita membalas orang tua kita, kebaikan orang tua kita, apalagi sekarang ini tidak ada yang namanya budak, itu tidak ada. Orang tua kita semuanya merdeka kalau sekarang. Illa ayyajidahu mamlukan. Kecuali ayyajidahu jika mendapati orang tuanya mamlukan sebagai budak. Jadi mendapati orang tuanya sebagai budak. Fayastariyahu, dan membelinya. Fayu'tiqahu, kemudian memerdekakannya. Nah, tidak akan sampai dikatakan membalas kebaikan orang tua, ya, kecuali jika mendapati orang tuanya sebagai budak, lalu dia membelinya dan memerdekakannya. Nah, gitu. Kalau sekarang ini ya nggak mungkin, ya nggak mungkin kita bisa membalas kebaikan orang tua, karena di zaman ini tidak ada budak. Tidak ada budak. Sehingga sulit kalau dikatakan anak bisa membalas orang tuanya dengan sempurna, itu sulit. Masih ada saja kekurangannya. Ya, masih ada saja kekurangannya. Maka jangan sampai kemudian kita berani kepada orang tua. Apalagi orang tua itu kedudukannya luar biasa. Di samping ibadah kepada Allah, maka kedudukan ihsanan itu jejer sama wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu
wa bil walidaini ihsana. Jadi kepada orang tua itu seakan-akan Allah Subhanahu wa taala berdampingan dengan orang tua. Nah, bahkan tidak dikatakan membalas kebaikan orang tua kecuali jika orang tua kita jadi budak, kemudian kita beli dan kita merdekakan. Kandungan hadis bahwa besarnya hak kedua orang tua terhadap anak. Jadi kedudukannya luar biasa. Bahkan di hadis yang lain, hartamu juga harta orang tuamu. Harta yang kita miliki adalah harta orang tua kita. Bahkan kita sendiri itu adalah miliknya orang tua kita. Jadi apapun yang kita miliki dan diri kita itu adalah milik orang tua kita. Sehingga orang tua kita itu apapun yang dikerjakan kepada kita, ya miliknya sendiri. Itu memang kita juga milik orang tua kita. Yang kedua, budak yang dibeli oleh anaknya otomatis menjadi merdeka. Tidak kemudian, oh kamu saya beli, kemudian dijadikan budaknya dan menjadi pembantunya. Kalau zaman sekarang ini banyak orang tua yang jadi pembantu. Dulu jadi pembantu anaknya, ya. Tuh, jadi disuruh ngomong cucunya karena anaknya nggak bisa ngomong sama-sama bekerja. Lah, orang tuanya jadi pembantu. Yang masakkan, yang ngomong putu, ya. Makanya kemarin saya katakan, kapan Ayune dulu meramut anaknya sendiri, sekarang meramut cucunya. Ya. Ada orang tuanya. Biarkan itu kewajiban orang tuanya. Jadi jangan kemudian disibukkan dengan meramut cucu. Yang ketiga, ya, anak tidak perlu mengatakan memerdekakan budak, memerdekakan orang tuanya. Jadi jangan sampai mengatakan kamu nggak bisa kalau tidak saya merdekakan. Nggak akan merdeka kamu kalau tidak saya merdekakan. Nah, itu menyakiti hati orang tua. Ya, menyakiti hati orang tua. Kadang-kadang kalau dikatakan begitu, kadang-kadang orang tua mengatakan, oh saya lebih baik ikut orang lain daripada ikut anak. Tambah hati loro. Nah, kadang-kadang begitu. Hati ini tambah loro. Wong wis cilik digedhekno kok gede kok nyakiti hati. Gergetno. Nah, kadang-kadang begitu. Itu hadis yang kedua. Nah, lanjut ke hadis yang kelima. Kenapa lanjut ke hadis yang kelima? Karena saya lihat hadis yang keempat dan hadis yang ketiga itu sering kita bahas, sering kita baca. Jadi saya lanjut aja ke hadis yang kelima. An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah man ahaqqun nas bi husni sahabati qala ummuka qala ummuka summa qala summa ummuka qala summa ummuka qala summa man qala summa ummuka qala summa ummuka terakhir qala summa abuka. Monggo diartikan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata, seorang laki-laki datang kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sambil berkata, "Wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling berhak aku berbakti kepadanya?" Beliau menjawab, "Ibumu." Dia bertanya lagi, "Kemudian siapa?" Beliau menjawab, "Ibumu." Dia bertanya lagi, "Kemudian siapa lagi?" Beliau menjawab, "Ibumu." Dia bertanya lagi, "Kemudian siapa?" Dia menjawab, "Kemudian ayahmu."
An Abi Hurairah, dari Abi Hurairah radhiyallahu an qala, berkata, Ja'a, telah datang rajulun, seorang laki-laki, ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka berkata seorang laki-laki tersebut, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, man ahaqqul nas bi husni sahabati. Man, siapa? Ahaqqun nas, yang lebih berhak, manusia yang lebih berhak, ya, lebih berhak bi husni sahabati, ya, yang saya perbaiki, ya, sebagai seorang sahabatku yang paling baik bagi saya. Siapa? Manusia yang berhak. Qala, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ummuki, ibumu. Ummuki, ibumu. Jadi yang pertama kali ya ibumu. Ya, ibumu itu berarti ibu itu yang melahirkan kita, yang menyusui kita, yang susah payah menghidupkan kita, susah payah memberikan kehidupan kita, dan lain sebagainya. Qala, kemudian bertanya lagi, summa, kemudian siapa ya Rasulullah? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, summa man qala ummuki, ibumu. Tetap tanya ibumu, ibu. Ya. Kemudian bertanya lagi, summa qala, kemudian bertanya lagi sahabat itu, summa man, siapa lagi ya Rasulullah? Qala Rasulullah, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, summa ummuki, ibumu. Jadi sampai 3 kali. Mungkin yang bertanya ini kurang baik terhadap ibunya, sehingga dia tidak percaya. Kok ibu terus saja? Ibu terus. Summa, setelah terakhir, qala, berkata lagi, bertanya lagi, pemuda itu, orang laki-laki itu bertanya lagi, man qala, siapa lagi? Summa abuki, kemudian bapakmu. Nah, dari 4 ini ternyata bapak itu dapat keren-keren oleh keri-keri ini. Jadi berbaktinya anak itu kepada ibunya, ibunya baru bapaknya. Jadi ibunya perhatikan dulu. Apa kekurangan ibunya diperhatikan, ya, karena ibunya itu luar biasa. Ya, perhatikan kebutuhan ibunya, perhatikan itu. Kemudian keri-keri bapakmu. Nah, ibu itu sampai tua itu juga merawat anaknya itu luar biasa pada orang tuanya itu daripada bapaknya. Baik, hadis yang terkandung di hadis ini adalah Rasulullah menyebutkan ibumu sampai 3 kali. Ibumu, kemudian bapakmu. Karena secara fisik pengorbanan ibu kepada anaknya. Ya, karena besarnya pengorbanan ibu kepada anak. Secara fisik memang ibu itu lemah dan sangat membutuhkan. Lemah dan sangat membutuhkan. Maka ibu harus diperhatikan. Para ulama menyebutkan, jika seorang sudah wajib menafkahi kedua orang tuanya, namun hanya ia mampu menafkahi salah satunya, ya, maka yang didahulukan adalah ibu. Ibu yang harus diutamakan. Ibu. Ya, kalau ibu itu dikasih belanja anaknya, oh pasti kembalinya kepada cucunya. Lebih banyak dikembalikan kepada cucunya. Ya. Oh, dibagikan lagi kepada cucunya. Biasanya begitu. Kalau bapak-bapak itu biasanya dikasih anaknya uang,
Nah, kadang-kadang tidak ke cucunya, tapi ke warkop untuk ngopi, kadang-kadang begitu. Nah, tapi tidak semuanya begitu, ya. Tapi tidak semuanya begitu. Nah, baik, hadis yang ke-6. Ya. An Nabi Hurairah anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala za raghima anfun thumma raghiba anfun thumma raghima anfun. Qila man ya Rasulullah? Qala man adraka abawaihi indal kibari akhaduma au kilaihima falam yadkhul jannah. Maka diartikan. Dari Abu Hurairah, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, dia celaka, dia celaka, dia celaka. Lalu beliau bertanya, siapakah yang celaka ya Rasulullah? Jawab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang mendapati kedua orang tuanya dalam usia lanjut atau salah satu dari keduanya, tetapi dia tidak berusaha masuk surga dan dengan berusaha berbakti kepadanya dengan sebaik-baiknya. An Abi Hurairah, dari Abi Hurairah. An Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala bersabda, Raghiba anfun, dia celaka. Diulang lagi, summa raghima anfun, kemudian celaka dia. Summa, kemudian raghima anfun, celaka. Berarti diulang sampai 3 kali. Celaka, kemudian celaka, celaka. Sampai diulang-ulang 3 kali. Sahabat berkata, gila man ya Rasulullah. Siapa dia ya Rasulullah? Siapa yang disebut dengan roghima anfun sampai 3 kali itu ya Rasulullah? Qala, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man adraka abawaihi, yaitu man, orang yang adraka abawaihi, yang mendapati kedua orang tuanya. Jadi orang yang hidup, orang tuanya masih hidup, indal kibari, tatkala sudah tua. Akaduma, salah satunya. Akaduma, au kilaihima, atau salah satu. Jadi seorang yang hidup masih bersama orang tuanya. Jadi orang tuanya itu sudah tua, nah dia juga masih hidup dan dia tidak terawat. Nah, falam yadkhul jannah. Tapi dia tidak mendapatinya masuk surga. Itu betul-betul bahwa al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu di bawah telapak kaki ibu. Nah, jadi jangan sampai kita mendapati orang tua kita yang masih hidup, tapi kita tidak masuk surga. Karena Rasulullah celaka. Celaka orang yang di dunia masih ada orang tuanya, tapi dia mati tidak masuk surga. Oh, berarti orang tua kita itu adalah surga kita. Kalau menginginkan masuk surga, sementara ada orang tua, ini kesempatan yang luar biasa. Kesempatan yang luar biasa. Rawat dengan betul orang tua kita. Karena orang tua kita itu adalah syarat kita masuk surga. Itu pada orang tua. Yang namanya orang tua itu ya cerewet, itu wajar. Karena dia tidak menginginkan anaknya mendapati celaka. Anaknya susah itu tak ingin. Maka dia agak cerewet supaya begini, ya, harapannya begitu. Wajar. Dan jangan sampai mengatakan sebagaimana ayat yang kemarin kita baca. Nah, jadi upayakan jangan sampai ada orang tua tapi tidak bisa masuk surga. Baik surga di dunia maupun surga di akhirat. Surga di dunia, maka upayakan selalu minta doa kepada orang tua. Karena doa orang tua itu adalah surga bagi kita.
bagi anaknya. Maka minta doa, ya Allah, sama mama masih ada ibunya, ibu doakan saya sukses. Bapak doakan saya sukses. Maka kalau berangkat kerja, jangan lupa pamit. Jangan lupa pamit. Supaya orang tua mendoakan. Nah, insya Allah kesuksesannya di situ. Baik sukses di dunia maupun sukses di akhirat. Maka bagi anak, orang tuanya kan hanya 2. Anaknya kan lebih. Anaknya kadang-kadang 3, kadang-kadang 4. Loh, anak yang diikuti orang tua, oh dia mendapatkan surganya. Maka dirawat betul. Maka kalau bisa bagaimana orang tua saya ikut saya? Bagaimana orang tua saya ikut saya? Kalau tidak, bagaimana sebaik-baiknya menjaga? Ya, karena surga kita ada di situ. Jangan sampai kemudian orang tua ikut dianggap ngerepoti. Karena dianggap ngerepoti, kemudian diletakkan di pantai jumbo. Naudzubillah min dzalik. Ya, seakan-akan kemudian dikirimi duit, mana wis cukup. Kadang-kadang dilupakan. Ya, kadang-kadang dilupakan. Nah, begitu. Itu hadis yang ke-6 dari bab ke-40. Nah, kandungan hadis berbakti kepada orang tua adalah wajib. Dan kewajiban berbakti kepada mereka saat mereka sudah tua disebutkan secara khusus. Jadi secara khusus kalau sudah tua, itu bakti itu khususnya sampai ada hadis khusus. Karena pada usia itu mereka sangat membutuhkan kebaikan anak mereka. Kemarin sudah saya katakan kalau sudah tua tidak bisa bekerja, dia membutuhkan tangannya anaknya untuk bisa makan, untuk bisa baik, nah, membutuhkan tangan anaknya. Jangan sampai orang lain dulu yang menolong baru kita. Tapi kita dulu yang menolong orang tua kita, baru kalau ada orang lain yang menolong, ya silakan. Tapi kita harus duluan. Durhaka kepada orang tua adalah dosa besar yang dapat menjauhkan dari rahmat Allah. Hati-hati, hidup itu mencari ridho dan rahmat Allah. Kalau rahmat Allah itu muncul kepada kita, maka akan muncul kasih sayang, akan muncul kenikmatan hidup. Dan jika tidak ada rahmat Allah, maka hidup itu akan susah. Ternyata rahmat Allah itu diletakkan pada kasih sayang kita pada orang tua. Kasih sayang kita pada orang tua itulah sumber rahmat Allah. Nah, dan durhaka kepada orang tua akan menyeret kita semua ke dalam neraka. Naudzubillah min dzalik. Hati-hati, hati-hati. Baik, hadis ke-7. Hadis ke-7 tetap dari Abu Hurairah. An Abi Hurairah anna rajulan qala ya Rasulullah innali qarabatin asiluhum wa yaqta'una wa uksina ilaihim wa yusi'una ilayya wa akhlamu anhum wa yajhaluna alayya. Qala la in kunta kama taqulu faka'annama tusiffuhum al-mallu wa la yazalu maka minallah dhahirun alaihim ma tumta alayya ala dhalik. Enggak. Buati masih di mute. Oh, injih Ustaz, pangapunten Ustaz. Dari Abu Hurairah dia berkata, bahwa seorang laki-laki berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku memiliki kerabat. Aku menyambung tali silaturahim kepada mereka. Namun mereka memutuskannya. Aku berbuat baik kepada mereka, namun mereka berbuat jelek kepadaku.
Aku berlemah lembut kepada mereka, namun mereka membodohiku. Rasulullah bersabda, jika memang benar seperti apa yang kamu katakan, maka seakan kamu menaburkan debu yang panas kepada mereka. Dan kamu akan selalu mendapatkan pertolongan Allah selama kamu masih melakukan hal itu. An Abi Hurairah, dari Abi Hurairah radhiyallahu anna, sesungguhnya rajulan, seorang laki-laki datang, qala dan bersabda, qala dan berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innali qarabatun, sesungguhnya saya punya kerabat. Kerabat ini banyak, ada kerabat yang paling dekat, ada kerabat jauh, nah, ini umum. Tapi kerabat yang paling dekat itu adalah orang tua. Usilluhum wa yaqta'una, saya menyambung mereka. Wa yaqta'una, dan mereka memutuskan. Saya sambung, mereka putus lagi. Saya sambung, mereka putus lagi. Berusaha saya sambung, mereka putuskan lagi. Wa aksin ilaihim, dan saya selalu berbuat baik kepada mereka. Saya perbaiki sikap kita, saya perbaiki. Tapi kadang-kadang wayusi'una ilayya, dan mereka berbuat jelek kepada saya. Diapii tambah di. Ya kadang-kadang diperbaiki, malah di kita ini diilok-ilokno. Apa diilok-ilokno itu ya? Dimarah-marahin. Ya, kita selalu berusaha baik, dia tidak mau baik. Nah, wa akhlamu anhum, saya berbuat untuk kasih sayang, lemah lembut, ya, anhum kepada mereka. Wa yajhaluna, dan mereka masa bodoh alaiya terhadap saya. Jadi dilembuti ya masa bodoh. Nah, ini biasanya kalau ada orang yang masuk Islam, mu'alaf, itu biasanya sikap itu muncul. Sikap itu muncul, orang tua itu. Nah, bagaimana kita kepada anak terhadap orang tua? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la in kunta, jikalau begitu keadaannya, kamu sudah menyambung, ternyata kamu diputuskan. Kamu sudah memperbaiki, kenapa? Karena kamu sudah memperbaiki, ternyata kamu dijelekin. Kamu sudah kasih sayang, ternyata kamu dibodohin. Maka faka'an nama tusifuhumul fal. Faka'an nama, maka seakan-akan kamu menaburkan, ya, seakan-akan kamu menaburkan debu yang panas. Ya, wala yazalu ma'aka minallah, dan selalu kamu ditolong oleh Allah dari panas itu. Alaihim, kepada mereka. Jadi kamu ditolong oleh Allah, mereka menaburkan debu panas kepadamu. Selalu begitu. Tapi kamu selalu ditolong oleh Allah. Selalu ditolong oleh Allah. Selagi madum ta'alayya dalik, selagi kamu berbuat itu, maka kamu selalu ditolong oleh Allah. Selagi kamu berbuat itu, berarti kamu tidak putus asa. Jangan putus asa, selalu berbuat baik kepadanya. Meskipun kamu dijelekin, ya perbaiki. Meskipun kamu nyambung, diputusin, ya disambung lagi. Meskipun kamu dibodohin, di masa bodohin, ya kamu berbuat baik. Itu kamu selalu ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Biarkan selagi kamu tidak putus asa. Karena pada dasarnya orang itu digitukan terus kemudian putus asa. Ya wis, pano wis tak usaha sambung ya jelek. Tak usah tak api ya gitu ya. Akhirnya putus asa. Nah, itu jangan sampai kita putus asa. Kita selalu berbuat baik, selalu berbuat kasih sayang, selalu menyambung silaturahmi.
kandungan hadis anjuran untuk berbuat baik kepada orang tua yang berbuat buruk kepada kita. Meskipun orang tua kita berbuat buruk kepada kita, tetap dianjurkan kita untuk berbuat baik. Dengan harapan dia sadar kembali menjadi baik. Ya. Jadi dengan harapan begitu supaya bisa kembali baik. Nah, hadis yang terakhir. Wa haddatsani Abdul Malik ibn Su'aib ibn Lais haddatsani Uqail bin Khalid qala Ibnu Syihab akhbarani Anas bin Malik anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man ahabbu ayyabsuta lahu fi rizqihi wa yunsa lahu fi asarihi fal yasil rahimah. Diartikan yang tebal aja Bu, yang bawah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan ingin dipanjangkan usianya, maka hendaklah dia menyambung silaturahmi. Qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, man, siapa saja, ahabbu, yang senang atau ingin sekali, senang sekali, ayyab sutolahu fi rizkihi, apabila diluaskan baginya, apanya? Fi rizkihi, rizkinya. Jadi siapa yang senang diluaskan rizkinya, dijembarkan rizkinya, tentunya kita semuanya senang. Seumpama rizki kita diluaskan oleh Allah, dijembarkan oleh Allah, tentunya senang sekali, apalagi masalah rizki. Wayun sa'alahu fi asarihi, ya. Wayun sa'alahu fi asarihi, dan dipanjangkan fi asarihi, dalam asarnya, usianya. Jadi siapa yang pengen usianya panjang, nah, kalau pengen usianya panjang itu berarti selalu sehat, ya. Usianya panjang, selalu kuat, bukan panjang kemudian gak bisa lapo-lapo, gak bisa apa-apa, ya bukan. Tapi panjang dan bisa melaksanakan ini, bisa melaksanakan itu, bisa ibadah, bisa begitu. Maka kata Rasulullah SAW, fal yasil, maka hendaklah kamu menyambung rohimahu, menyambung rohimnya. Hendaklah suka bersilaturahmi. Tuh. Jadi siapa yang ingin rezekinya luas, siapa yang ingin umurnya panjang, maka kata Rasulullah, hendaklah banyak-banyak silaturahmi. Manfaat silaturahmi, usia semakin bernilai, rezeki semakin luas, kesehatan semakin terjaga, dikenang setelah meninggal. Setelah meninggal orang lain selalu mengenal, alhamdulillah orang itu baik, selalu datang, selalu suka silaturahmi, selalu dikenang. Ya, mendapatkan keturunan yang soleh, ya, tumbuhnya perasaan senang, tentram dan bahagia. Jadi itu adalah manfaat silaturahmi. Ya, kita coba untuk bersilaturahmi, Nah, begitu Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian. Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Hadis pertama sampai hadis yang ke-8. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada Pak